Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini bersama saya Ahmad Purnama Jalani sebagai host sekaligus moderator. Kita bertemu dalam webinar bersama dengan Nutracare. Webinar kali ini kita akan membahas topik terkait kesehatan pria, yaitu dengan tema langkah menjaga prostat tetap sehat hingga hari tua. Nah, sama seperti organ tubuh lainnya, prostat juga bisa mengalami masalah yang membahayakan tubuh dan tentu saja mengganggu kegiatan kita sehari-hari, terutama aktivitas pada reproduksi pria. Maka dari itu, kita perlu menjaga kesehatan prostat dengan menjalani pola hidup sehat. Dan bagaimana nih langkah menjaga kesehatan prostat hingga hari tua? Dan apakah ada treatment khusus? Nah, untuk mengetahui langkah apa saja agar terhindar dari gangguan prostat, kita akan membahasnya lebih lanjut melalui webinar hari ini bersama dua narasumber istimewa. Yang pertama yaitu Dr. Putri Wulandari, yaitu seorang medical dokter atau yang akrab disapa dengan Dokter Putri. Beliau adalah dokter yang juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Nah, saya akan membacakan sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dokter Putri. Dokter Putri merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun 2016. Selanjutnya beliau juga sempat praktek dokter di Rumah Sakit Fatmawati di Puskesmas Tangerang Selatan. Selanjutnya pada tahun 2021 beliau juga sebagai private dokter di Alo Dokter dan saat ini sebagai medical scientific support di PT Indocare Citra Pasifik. Narasumber kedua yaitu dengan Ibu Margareta Kisantini Punto Arsi. Beliau adalah brand manager Nutracare yang selalu menemani saya di setiap webinar Nutracare, luar biasa. Kepada Dokter Putri dan dan Ibu Margareta, mohon maaf, saya akan membacakan beberapa pengumuman kepada para peserta. Mohon untuk menunggu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan spasi pertanyaannya. Karena setelah sesi para pembicara nanti akan ada sesi tanya jawab untuk para pembicara kita hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran dan menjadi 10 pendaftar pertama, webinar ini akan mendapatkan masing-masing gratis 1 botol Nutracare Prostay dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia setelah acara. Selain itu, juga akan ada door prize bagi peserta yang tetap mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Silakan untuk mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat untuk berkesempatan mendapatkan paket produk Nutracare D3 1000 IU untuk 5 pemenang. Nah, silakan Bapak Ibu boleh lihat di chat, sudah ada linknya. Bapak Ibu silakan boleh untuk mengklik. Nanti akan kita undi di akhir acara, yaitu 5 pemenang untuk paket produk Nutracare D3 1000 IU. Perlu saya sampaikan, ketentuan bagi para pemenang yang terpilih nantinya wajib memiliki KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Nah, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Seru sekali nih ya. Banyak yang ingin mengetahui nih ya webinar hari ini seperti apa, karena juga kesehatan prostat ini juga di masyarakat itu cukup fokus ya dan banyak sekali permasalahannya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mendengarkan pemaparan hari ini. Saya sapa dulu nih Dokter Putri dan Ibu Reta. Dokter Putri, gimana dok kabarnya dok? Selamat sore Pak Ahmad. Selamat Baik sore dok. kabarnya, terima kasih. Oke, luar biasa dok ya. Cuaca kan sekarang sedang tidak menentu nih, kadang hujan, panas, Jakarta macet. Gimana dok untuk menangani itu? Kita harus terus fit dok ya. Betul, Oke, ada ini rutin nggak? mengkonsumsi vitamin. Oh, oke, wah langsung ya. Kan vitamin itu penting ya karena pola makannya kita makan setiap hari juga kita kan tidak tahu untuk kandungan vitaminnya, mungkin ke daya tahan tubuh kita seperti apa. Perlu suplemen vitamin C gitu itu sangat penting dok ya di saat-saat seperti ini. Setuju. Oke, kita ke Ibu Reta dulu nih. Bu Reta, bagaimana kabarnya Bu?
Selamat sore Pak Ahmad. Baik Pak Oke. Ahmad, untuk kabarnya? Oke, kalau Bu Reta pasti setuju ya, kalau dalam kondisi saat ini harus minum vitamin C ya, Bu. Betul, setuju sekali. Di Nutraker ini kan ada Nutraker Extrasil 500 ya, kita juga sudah bahas di webinar-webinar sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lanjut untuk daya tahan tubuh, bisa membuka channel YouTube-nya Nutraker. Itu ada pembahasan tentang daya tahan tubuh. Silakan untuk kunjungi channel YouTube-nya Nutraker. Oke, tadi kita udah sapa. Saya ingin bertanya nih ke Dokter Putri. Dok, Ya, selama ini dok nih, untuk pasien prostat itu gimana dok? Apakah cukup banyak dok yang dokter jumpai? em, untuk kebanyakan keluhan itu biasanya untuk yang pembesaran prostatnya. Nah, Oke, ini biasanya dialami oleh bapak-bapak di usia di atas 50-60 tahun lah. Keluhannya berhubungan dengan gangguan di saat berkemih. oke. Itu rata-rata tindakan awal dari dokter mungkin masih bisa di pengobatan dan terapi dok ya? Ya, untuk awal-awal tergantung individu sama keluhannya ya bisa aja nggak Hmm. diapa-apain. Tapi Hmm. kalau misalnya parah, pasti dibutuhkan tindakan lebih lanjut. Oke, karena ada beberapa ya rekan-rekan saya juga udah usia 30 tahun ya. Ada resiko ya dok ya ternyata ya 30 tahun sampai 50 tahun itu ternyata sudah ada resiko pembesaran tadi kelenjar prostat tersebut. Ini ada mitos nih, mungkin nanti biar nggak jadi pertanyaan lagi gitu ya. Saya langsung aja tanyakan sekarang. Ada mitos katanya kelenjar prostat itu membesar itu karena kurangnya apa namanya ejakulasi dari sperma dok. Betul tidak dok? Oh, Mitos atau fakta dok? mitos. Mitos itu dok ya Tidak ada ternyata dok ya. hubungannya. Ya, Tidak ada hubungannya dok ya. Oke, itu pasti banyak sekali pertanyaan tuh. Wah, prostat ya, wah jarang ini nih ejakulasinya gitu. Ternyata itu mitos dok ya. Oke, makanya Bapak Ibu kita akan coba pelajari nih. ya. Jangan sampai yang mitos jadi fakta, yang fakta jadi mitos begitu dok ya. Oke, untuk selanjutnya tadi biar tidak ada mitos dan fakta lagi, jadi faktanya aja kita ingin tahu nih dok lebih lanjut tentang kesehatan prostat ini seperti apa agar kita bisa menjaganya hingga hari tua nanti. Dok mungkin boleh untuk langsung menampilkan materinya dok. Saya izin share screen ya kalau begitu. Oke baik. Sudah terlihat? Oke, tinggal di slideshow dok. Sebentar. Sudah terlihat? Oke, baik dok sudah terlihat dok. Untuk waktu dan tempat kami persilakan ya dok. Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama kami di acara pada siang ini. Oke, jadi saya hari ini ingin sharing mengenai BPH atau benign prostaplasia. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan penyakit ini, tapi mungkin saja ada yang baru pertama kali mendengarnya. Jadi saya harapkan setelah acara pada hari ini dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu semua. Nah, karena kita membicarakan mengenai prostat, ada baiknya kita tahu dulu bagaimana anatomi dari kelenjar prostat. Nah, di gambar di layar Bapak Ibu, ini terlihat kalau misalnya ada gambaran dari organ-organ yang ada di bagian panggul. Jadi prostat atau kelenjar prostat ini hanya ada pada pria. Letaknya itu sebentar. Nah, letaknya itu di bawah kandung kemih atau bladder. Nah, di sini ini adalah kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat adalah kelenjar yang ada di dalam panggul bawah kandung kemih, di mana kelenjar prostat ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma, juga menutup kandung kemih pada saat ejakulasi, dan menunjang kinerja dari hormon testosteron. Nah, apa saja gangguan yang bisa terjadi pada kelenjar prostat? Ada 3 gangguan yang paling sering dapat terjadi pada prostat. Paling sering adalah yang kita bicarakan pada siang ini, yaitu BPH atau benign prostatic hyperplasia.
atau bahasa Indonesianya adalah pembesaran prostat jinak. Nah, kalau ganas itu namanya kanker prostat dan juga ada namanya prostatitis atau radang pada prostat. Kita masuk ke topik kita hari ini yaitu BPH. Nah, di layar Bapak Ibu itu ada animasi atau gambaran di sebelah kiri adalah keadaan prostat yang normal. Di sebelah kanan adalah keadaan di mana prostatnya membesar. Kita lihat yang normal dulu. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau prostat itu ada di bawah kandung kemih. Nah, ini ukuran prostat normal. Dikatakan ukurannya itu sebesar kacang walnut. Nah, ini adalah kandung kemih. Nah, ini adalah saluran uretra, di mana saluran uretra itu menyalurkan urin dari kandung kemih nanti sampai ke lubang kencing. Sekarang kita beralih ke yang terjadi pembesaran prostat. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan, yang normal ukurannya segini, pada saat pembesaran ukurannya bisa 2 kali lipat. Nah, pembesaran prostat ini mengakibatkan saluran uretranya ini tergencet atau menjadi tertekan. Nah, akibatnya apa? Akan menyebabkan gangguan pada aliran urin. Jadi, BPH adalah pembesaran pada prostat yang dapat menyebabkan gangguan pada aliran urin, namun tidak bersifat ganas atau bersifat jinak. Nah, sebenarnya BPH ini merupakan suatu kondisi yang normal yang terjadi pada pria di atas usia 50 atau 60 tahunan. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua pembesaran prostat akan menyebabkan gejala. Jadi berbeda individu, berbeda juga keluhannya. Nah, kemudian bagaimana prevalensi atau angka kejadian dari BPH dan apa faktor resiko yang menyebabkan terjadinya BPH? Jadi prevalensi atau angka kejadian BPH itu meningkat seiring dengan usianya bertambah. Jadi meningkat 8%, 50%, dan juga 80% pada dekade kehidupan keempat, 6, dan juga 9. Artinya usia 40, 60, dan 90 itu resikonya meningkat. Nah, selain faktor usia, ternyata faktor genetik itu juga memegang peranan penting. Jadi pada first degree relatif atau jalur keluarga langsung, misalnya itu dari bapak ke anak, kakak ke adik, kalau ada yang terkena BPH, maka first degree relatifnya itu 50%, meningkat 50% terjadi di usia di bawah 60 tahun. Nah, kemudian faktor risikonya apa? Usia. Seperti yang tadi saya sudah katakan, usia meningkat, maka resiko terjadinya BPH juga meningkat. Nah, kemudian ras. Jadi berdasarkan penelitian, ternyata ras Afrika itu resiko terjadinya BPH lebih tinggi. Dan ras Asia, ini resiko terjadi BPH-nya itu yang paling rendah. Kemudian genetik. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, first degree relatif. Kalau ada ayah atau kakak adik yang terkena BPH, maka 50% itu lebih beresiko. Nah, kemudian gaya hidup. Gaya hidup ini berarti pola makan kita, pola aktivitas kita. Ternyata gaya hidup ini dapat menyebabkan kita obesitas atau tidak, kegemukan atau tidak. Nah, dari penelitian, orang yang mengalami obesitas, resiko terkena BPH-nya itu lebih tinggi. Dan juga makanan yang mungkin bisa ada pengaruh itu mengkonsumsi makanan fast food, makanan junk food, kemudian makan daging merah, dan juga produk-produk dairy atau produk-produk olahan susu. Itu katanya dapat meningkatkan resiko. Nah, gaya hidup ini juga secara tidak langsung akan berhubungan dengan penyakit komorbid. Jadi berdasarkan penelitian, itu ada riwayat penyakit jantung, ada riwayat kencing manis atau diabetes mellitus, dan juga ada riwayat kolesterol juga akan meningkatkan risiko terjadinya BPH. Nah, kemudian apa sih gejalanya? Nah, gejalanya seperti yang tadi awal saya katakan, akan ada gejala untuk gangguan aliran urinnya. Jadi akan sulit untuk memulai BAK. Pada saat dia mau berkemih, itu perlu mengejan, perlu ngeden. Nah, kemudian aliran urinnya itu lemah.
bahkan tersendat-sendat. Pada saat mau selesai, itu urinnya menetes. Nah, karena saluran uretranya itu menyempit, tidak bisa keluar dengan sempurna urin yang ada di kandung kemihnya. Jadi ada sensasi rasa tidak tuntas. Karena tidak keluar dengan sempurna, makanya mudah penuh. Jadinya tidak bisa menahan pipis dan sering berkemih malam hari. Jadi sering terbangun. Sebenarnya tidak di malam hari saja, di siang hari juga jadi sering berkemih. Jadi kurang dari 2 jam, itu rasanya pengen bolak-balik, pengen ke kamar mandi. Kemudian kalau malam-malam, itu sering terbangun minimal 2 kali terbangun untuk berkemih. Jadi kalau ada gejala seperti itu, terjadi di usia 50-60 tahunan, itu kita sudah bisa mencurigai merupakan gejala dari BPH. Nah, kemudian bagaimana mendiagnosisnya? Tentu saja dokter akan memulai dengan menganamnesis atau menanyakan apa yang menjadi keluhan dari pasien tersebut. Saat dari wawancara itu didapatkan dugaan mengarah ke BPH, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisiknya itu namanya colok dubur. Jadi sesuai namanya ya, dokter akan melakukan pemeriksaan pada prostat itu melalui anus. Akan diraba prostatnya, apakah terjadi pembesaran. Pembesarannya ini mengarah ke jinak atau mengarah ke keganasan atau ke kanker. Nah, setelah dari pemeriksaan fisik, untuk dipastikannya lagi, akan dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lab. Nah, di mana ada pemeriksaan urin. Karena keluhannya ini berhubungan dengan aliran urin, maka bisa juga ke arah seperti infeksi ataupun batu. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan urin untuk menyingkirkan apakah ini karena ada batu ataupun infeksi atau memang dari prostatnya. Kemudian cek darahnya untuk mengetahui apakah gangguannya ini berasal dari ginjal atau dari prostat. Namanya tes PSA atau prostate specific antigen, di mana nilainya akan meningkat ketika terjadi pembesaran dari prostat. Kemudian USG, ini sama seperti USG pada ibu hamil. Bedanya yang dideteksi bukanlah janin, namun yang dideteksi adalah gimana keadaan prostatnya. Jadi USG-nya ini transrektal atau dimasukkan ke dalam rektal, kemudian dilihat prostatnya keadaannya seperti apa. Dan kemudian bisa dilakukan biopsi prostat apabila ada kecurigaan ke arah keganasan atau ke arah kanker. Jadi diambil sedikit jaringan prostatnya, kemudian diperiksa, ini jinak atau ganas. Nah, kemudian bagaimana tata laksana atau pengobatannya? Seperti yang sudah sempat saya singgung, ini bergantung pada setiap individu dan bergantung pada keluhannya. Kalau misalnya keluhannya ringan, itu kita bisa observasi saja, tidak perlu dilakukan pemberian obat ataupun sampai operasi, cukup merubah gaya hidup, ya nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kalau misalnya dokter merasa ini keluhannya ke arah sedang, itu berarti bisa diberikan obat-obatan, di mana obatnya itu adalah golongan alpha blocker, bekerja dengan merelaksasikan otot kandung kemih, jadi diharapkan aliran urin nanti dapat berjalan dengan lancar, atau juga golongan 5-ARI atau 5-alpha reduktase inhibitor, di mana akan menghambat proliferasi dari lapisan jaringan prostat, di mana akan menyusutkan ukuran prostat. Namun ketika obat-obatan sudah tidak memberikan efek, maka dokter akan menganjurkan dilakukan operasi. Ada 2 jenis operasi yang bisa dilakukan, yaitu TURP atau transurethral resection of the prostate ataupun TUIP, transurethral incision of the prostate. Apa bedanya? Kalau TUIP ini pembesaran prostatnya masih kecil, sedangkan kalau yang TURP ini pembesaran prostatnya sudah lebih besar. Nah, ini kapan dilakukan operasi? Ketika keparahannya itu sedang hingga berat, tidak ada perbaikan setelah diberikan obat-obatan, atau dari awal itu ditemukan adanya batu, adanya darah di urin, ataupun masalah ginjal.
Nah, jadi di layar Bapak Ibu ini adalah bagaimana animasi atau gambaran operasi dari TURP. Jadi TURP itu operasi bisa dibilang minimal invasif. Jadi ini ada alat yang namanya resektoskop, ini dimasukkan ke penis. Nah, dimasukkan nanti sampai ke prostat. Nah, di prostat ini diperbesar, ini ada alat ini akan mengikis prostatnya. Jadi ukuran prostat yang membesar itu akan dikikis. Jadi diharapkan dengan berkurangnya lapisan dari prostat, aliran urin bisa lebih lancar. Nah, kalau sudah punya gejala tersebut, kemudian ingin dikurangi keparahannya, apa yang bisa dilakukan? Nah, karena keluhannya misalnya itu sering terbangun pada malam hari untuk buang air kecil, maka harus batasi asupan minuman di sore dan malam hari. Jadi pada saat mau tidur, itu sudah stop 1-2 jam, sudah stop minum. Kemudian batasi konsumsi kopi dan alkohol. Berdasarkan penelitian, kopi dan alkohol ini akan meningkatkan produksi urin, di mana produksi urin makin banyak, maka keluhan yang berkaitan dengan urin berkemih itu juga akan meningkat. Kemudian batasi konsumsi obat antihistamin dan juga dekongestan. Nah, obat ini biasanya dikonsumsi ketika ada keluhan alergi, batuk pilek. Nah, ini ternyata dapat menyebabkan kontraksi atau menyempitnya otot-otot di uretra, sehingga jadi semakin sulit untuk buang air kecilnya. Kemudian buat jadwal untuk berkemih. Jadi misalnya dibikin jadwal 4-6 jam, kebelet atau tidak kebelet untuk pipis, pergi ke kamar mandi untuk mencoba pipis. Kalau sudah ingin buang air kecil, segera buang air kecil, jangan ditahan-tahan. Dan juga konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, apakah BPH bisa dicegah? Seperti yang tadi sudah saya singgung juga, ini sebenarnya merupakan kondisi normal di mana memang pria yang usianya 50 tahun ke atas akan terjadi pembesaran prostat. Namun memang tidak semua orang akan mengalami keluhannya. Untuk meminimalisir dari pembesarannya dan juga meminimalisir dari keluhannya, ada yang bisa kita lakukan, yaitu olahraga. Olahraga rutin 30 menit per hari. Kemudian jaga tekanan darah, kolesterol, dan gula darah dalam batas normal. Kalau memang sudah ada riwayatnya dari penyakit kencing manis, penyakit jantung, dan penyakit dislipid atau gangguan pada kolesterol, maka harus rutin ke dokter agar ini terkontrol dan tidak semakin parah. Kemudian batasi atau kalau bisa ini yang sangat diharapkan adalah stop konsumsi alkohol dan juga rokok. Nah, kemudian olahraga apa yang baik untuk pasien BPH? Apakah olahraga dapat berpengaruh untuk BPH? Nah, sebenarnya tidak ada olahraga yang spesifik untuk mencegah BPH. Namun dari penelitian yang sudah dilakukan dikatakan olahraga yang baik untuk jantung Anda juga akan baik untuk kesehatan prostat dan juga kesehatan seksualnya. Jadi bisa dilakukan olahraga itu seperti berenang, bersepeda, jalan cepat, ataupun olahraga lain. Tapi disesuaikan dengan kondisi. Misalnya ada keluhan di lutut, ya tentu saja jangan memilih olahraga yang banyak menggunakan kekuatan lutut seperti basket. Pilihlah yang ramah untuk lututnya. Baik, materi dari saya sekian. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau berdiskusi bisa setelah sesinya Ibu Reta. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Putri. Wah, luar biasa penjelasannya. Saya pengen bertanya langsung, tapi Dokter Putri tadi sarankan setelah sesi Bu Reta, ya udah saya tunda deh ke sesi Bu Reta. Karena menarik sekali ya materinya, banyak sekali. Tadi yang sangat menarik dari materi dari Dokter Putri adalah tadi ada keterkaitan nih obesitas, lalu juga penyakit komorbid kolesterol ya untuk aliran darah ternyata sangat berkaitan sekali dengan prostat ini dok ya. Nanti deh mungkin di akhir-akhir kalau saya masih kebagian nih pertanyaannya karena pertanyaan pasti banyak nih dari Bapak Ibu sekalian ya yang ingin bertanya. Terima kasih Dokter Putri. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan untuk diketik pada kolom chat dengan format nama spasi kota spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya spasi pertanyaannya. Silakan boleh langsung ditanyakan
saat ini juga ataupun nanti saat sesi penjelasan dari Ibu Margareta. Silakan bagi Bapak Ibu. Saya juga ingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat untuk berkesempatan mendapatkan produk Nutracare D3 1000 IU untuk 5 pemenang. Silakan Bapak Ibu untuk klik link tersebut. Oke, lanjut ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Reta. Ibu Reta, boleh Bu untuk mulai share screen ya untuk materi sore hari ini. Oke, saya izin share screen dulu ya Pak Ahmad ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat Bu Reta. Baik. Saya persilakan Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas waktunya. Selamat sore Bapak dan Ibu peserta webinar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih karena Bapak dan Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian pun selalu dalam keadaan sehat ya. Tadi menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Dokter Putri nih mengenai pembesaran prostat ya. Tadi jadi tahu banyak nih mengenai apa sih gangguan yang sering ada pada kelenjar prostat ini. Nah, tentunya kami dari Nutracare juga memiliki suplemen yang membantu untuk menjaga kesehatan prostat. Namun sebelumnya izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai apa sih brand Nutracare itu. Oke. Nah, jadi Nutracare itu merupakan produk suplemen kesehatan yang terbuat dari bahan alami terstandarisasi yang diproses di pabrik modern dengan standar GMP serta telah memiliki uji klinis dan juga data ilmiah yang kredibel. Nah, 3 hal tersebut menjadikan produk-produk Nutracare itu aman dan juga berkhasiat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, dari Nutracare itu memiliki satu produk yang bisa membantu untuk memelihara kesehatan prostat, yaitu Nutracare Prostay. Nah, untuk komposisinya sendiri, untuk Nutracare Prostay ini, dia terbuat dari bahan alam, ada 3 bahan, yaitu ada Sopal Berry, kemudian ada pumpkin seed, dan juga ada Pygeum africanum. Nah, untuk aturan pakainya sendiri, ini 2 kali 1 sampai 2 soft gel per hari. Jadi tentunya tergantung dari kondisinya seperti apa. Kemudian, lalu apa sih sebenarnya manfaatnya nih dari Nutracare Prostay ini? Jadi Nutracare Prostay ini kan dia ada 3 bahan alam ya tadi yang seperti saya sampaikan. Yang pertama itu adalah sopalmeto. Nah, sopalmeto ini memiliki manfaat untuk membantu mengurangi gejala pembesaran prostat. Nah, tentunya kalau gejala pembesaran prostat ini dikurangi, tentunya juga dapat melancarkan jalannya urin. Nah, tadi kan kalau misalkan prostatnya membesar kan tentunya urinnya juga terhambat. Tadi yang sudah disampaikan sama Dokter Putri ya di awal. Lalu kemudian Sopalmeto ini juga bisa membantu untuk memelihara kesehatan prostat. Lalu kemudian komposisi yang kedua itu adalah pumpkin seed, di mana pumpkin seed ini juga bisa berfungsi untuk membantu mengurangi pembesaran prostat. Lalu kemudian komposisi yang ketiga itu adalah Pygeum africanum, di mana Pygeum africanum ini berfungsi sebagai antiinflamasi atau sebagai anti peradangan, di mana ketika terjadi pembesaran prostat ini juga dapat menyebabkan terjadinya resiko peradangan atau inflamasi. Sehingga tentunya Pygeum africanum ini pun juga dibutuhkan untuk membantu mengurangi terjadinya resiko peradangan tersebut. Nah, lalu kenapa sih kita harus memilih Nutracare Prostay dibandingkan dengan suplemen yang lainnya? Nah, Nutracare Prostay ini terbuat dari bahan-bahan alami yang terstandarisasi. Tadi ya, ada sopalmeto, pumpkin seed, dan juga Pygeum, di mana 3 bahan tersebut pun juga saling mendukung atau fungsinya juga saling sinergis nih untuk menjaga kesehatan prostat. Lalu kemudian karena dia terbuat juga dari bahan-bahan alam, tentunya juga aman untuk dikonsumsi jangka panjang dibandingkan dengan obat-obat kimia ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu keunggulan dari produk Nutracare Prostay. Lalu, di mana sih Bapak dan Ibu sekalian nih bisa mendapatkan produk Nutracare Prostay ini? Nah, untuk produk Nutracare Prostay ini bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian di apotik dan toko obat terdekat dari tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian, atau bisa juga di Watson, Kimia Farma, Apotika 24,
bisa juga di Apotik Roxy untuk yang di area Jabodetabek. Lalu apabila memang Bapak dan Ibu sekalian ingin membeli produk kita secara online, kita ada official store-nya, yaitu Konimex e-store. Ini bisa di websitenya konimexestore.com ataupun juga di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dengan nama tokonya itu adalah Konimex Official atau Konimex Store. Seperti itu. Nah, apabila Bapak dan Ibu sekalian masih merasa kesulitan untuk mendapatkan produk kami, baik itu Nutracare Poste ataupun produk Nutracare yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811-9690-3055. Nah, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mencari mencari informasi produk-produk Nutracare itu bisa di website kami di www.nutracare.co.id. Bapak dan Ibu sekalian juga bisa follow Instagram kami di @nutracareid, dan juga Bapak dan Ibu sekalian bisa juga follow akun YouTube kami yaitu Nutracare, di mana seperti acara webinar ini pun juga akan kita upload di Nutracare. Jadi mungkin kalau tadi Bapak dan Ibu sekalian terlambat nih untuk datang atau untuk mengikuti webinar ini, Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa memutar kembali di akun YouTube kami. Seperti itu, sekian materi dari saya. Mungkin untuk waktunya bisa saya kembalikan lagi ke Bapak Ahmad. Terima kasih Bapak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Ibu Reta atas pemaparannya. Tadi langsung ya produk solusi dari Nutracare untuk kesehatan prostat. Nah, bagi Bapak Ibu silakan boleh tanyakan juga. Tadi Bu Reta sudah jelaskan Nutracare Prostae ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan boleh langsung dari sekarang. Saya juga akan memberikan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu selama 20 menit, jadi masih ada waktu dimulai dari saat ini. Kepada Ibu Reta dan Dr. Putri sudah siap? Bu Reta dan Dr. Putri ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta webinar sore hari ini. Saya akan coba cek ya, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya akan coba mulai untuk proses pertanyaannya. Pertama ini ada dari Ibu Jessica di Lampung. Ini untuk Dokter Putri. Pertanyaannya yaitu, apakah bisa dijabarkan gejala-gejala jika pria mempunyai gejala gangguan prostat secara kasat mata? Secara kasat mata mungkin tadi udah dijelaskan oleh Dokter Putri, mungkin untuk menegaskan dok, boleh dok dari Ibu Jessica di Lampung dok. Ya, terima kasih Bu Jessica. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, keluhan dari prostat ini memang ke arah bermasalah di arah aliran kencingnya. Susah memulai pipis, kalau pipis harus dan jadi sering bolak-balik karena rasanya tuh tidak lega, tidak habis total. Tapi kalau dari kasat mata tidak bisa. Jadi kalau misalnya maksudnya apakah penampakan penisnya atau apa dilihat itu tidak bisa mendeteksi adanya pembesaran prostat dari kasat mata. Oleh karena itu kan dokter ada tahap-tahapan untuk benar-benar memastikannya ini ada pembesaran prostat atau tidak, apakah ini memang jinak atau ini ke arah keganasan. Oke, baik. Kalau untuk ciri-ciri warna itu kan biasanya warna urin itu kan biasanya kan karena ada gangguan di batu ginjal atau ginjal dok ya. Berbeda dari prostat. Oh, kalau misalnya warna urin itu kan tergantung dari cairan yang kita minum. Kalau Iya. misalnya urinnya pekat warna kuning, artinya kita kurang minum. Kalau warnanya jernih, berarti kita minumnya cukup. Cuman kalau misalnya ada darah, itu kan kita harus curiga apakah ini batu, infeksi, atau kalau bahkan ada darah pada saat di semen itu, di ejakulasi, itu bisa kecenderungan ke arah cancer. Oke, baik dok. Tadi udah menjawab ya Ibu Jessica di Lampung. Selanjutnya sebelum ke Bu Reta ini ada pertanyaan juga dari Ibu Wiwit di Probolinggo untuk Dokter Putri. Ini bagaimana pencegahan membesarnya prostat agar dari awal terhindar dari pembesaran prostat? Mungkin ini sebelum terjadi dok. Mungkin untuk usia-usia di 30-40 tahun dok ya. Oke, ini juga tadi sudah sempat saya singgung sebenarnya. Tidak bisa Bu, ini merupakan sebenarnya adalah sebuah kondisi yang normal, di mana memang pria di atas 50 tahun pasti akan mengalami pembesaran prostat. Bedanya, tidak semua pembesaran prostat akan mengalami gejala.
Jadi bisa aja dia ada pembesaran prostat, namun pembesaran itu tidak sampai menjepit dari si uretranya, sehingga tidak ada keluhan dari gangguan aliran pipisnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin meminimalisir itu, seperti yang tadi saya sudah katakan, pertama jaga berat badan. Nah, ini dari penelitian saya mendapatkannya, orang yang obes, yang mengalami kegemukan, lebih beresiko mengalami keluhan dari BPH. Kemudian juga orang yang mengalami riwayat kencing manis, penyakit jantung, kolesterol, itu lebih beresiko. Jadinya kita harus jaga berat badan kita, asupan makan kita, aktivitas kita, itu. Seperti itu. Oke, oke, baik dok ya. Jadi memang pembesaran prostat itu pada usia 50 tahun ke atas itu pasti akan terjadi dok ya. Tapi mungkin Betul. karena mungkin tadi itu sering olahraga, jadi metabolisme tubuhnya lebih baik, pola makannya baik, mungkin ya tidak terasa efek sampingnya dari terjadi pembesaran prostat tersebut. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya cukup menjawab ya untuk Bu Wiwit di Probolinggo. Ini Bu Reta, ini ada pertanyaan. Tadi pertanyaannya saya coba rangkum dulu ya. Ini dari Bapak Dani. Ini saya dua pertanyaan saya sekaligus Bu Reta ya karena biar berkaitan. Dari Bapak Dani di Jakarta, apa keunggulan Nutracare Prostate dibanding suplemen sejenis lainnya? Oke. Dan ini dari Bapak Andi, di mana saya bisa beli produk Nutracare dan berapa harganya? Oh tadi mungkin harganya juga mungkin terlewat. Tadi udah jelaskan belum sih harganya Bu Reta? Kayaknya tadi belum Belum disebutkan ya, ya. oke. Makanya Dani. pertanyaan, makanya ada pertanyaan nih ya dari konsumen ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Oke, oke. Dani Tuh. dan Pak Andi ini. Tadi keunggulannya Oke. apa dibandingkan produk sejenis lainnya dan juga bisa beli di mana dan berapa harganya Bu Reta? Oke. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dani dan Bapak Andi ya. Baik, tadi saya jawab dulu yang pertama ya, untuk keunggulan dari produk Nutracare Prostate ini dibandingkan dengan suplemen yang sejenisnya. Oke, keunggulannya itu yang pertama adalah terbuat dari bahan alam terstandarisasi. Jadi memang yang kita gunakan itu berasal dari alam. Tadi itu ada saw palmetto, kemudian ada pumpkin seed, sama ada Pygeum africanum ya. Jadi memang terbuat dari bahan-bahan alami. Nah, karena bahan-bahan alami kita gunakannya, tentunya juga jadi aman untuk konsumsi. Bahkan mungkin dalam jangka panjang. Walaupun memang kita sarankan kalau selama konsumsi selama 3 bulan itu tidak ada perubahan, memang kita anjurkan untuk konsultasi ke dokter. Gitu. Dan kemudian tadi 3 bahan alam tersebut itu tuh memiliki manfaat yang sinergis di mana bisa membantu untuk menjaga kesehatan prostat. Seperti itu Pak Ahmad. Itu untuk keunggulannya. Lalu tadi di mana nih bisa beli untuk produknya gitu dan berapa harganya gitu ya. Nah, untuk pembeliannya itu Bapak dan Ibu sekalian bisa datang ke apotik dan toko obat terdekat dari tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian. Bisa juga di Watson, Kimia Farma, K24, kemudian di Roxy kita juga ada. Lalu kalau misalkan mau beli secara online, itu ada di online store-nya kita, di Konimax Store, itu ada di websitenya, konimaxstore.com, atau bisa juga di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, itu di official store kami dengan namanya itu adalah Konimax Official atau Konimax Store. Gitu. Nah, untuk harganya sendiri itu di 267.000 untuk harganya. Dan apabila nanti Bapak dan Ibu sekalian itu mengalami kesulitan ya untuk mendapatkan produk kami, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menghubungi customer service kami di 0811 9690 3055. Nanti akan diarahkan untuk pembeliannya atau bahkan nanti akan dibantu untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa sampai mendapatkan produk dari Nutracare tersebut. Seperti itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bu Reta. Tadi sampai dijelaskan customer service yang bisa membantu ya. Mengarahkan tentu saja bisa lebih, jika Bapak Ibu ingin offline, ingin langsung datang ke toko, bisa langsung WA tadi ke nomor 0811 9690 3055, nanti akan dibantu untuk diarahkan toko terdekat ya dari rumah Bapak Ibu sekalian, dan juga Bapak Ibu bisa membeli Betul. via online juga ada ya Bu Reta ya, luar biasa. Bapak Ibu juga boleh jika ingin memfollow Instagram Nutracare, betul ya Bu Reta ya. Dan juga jika ingin menonton webinar-webinar Nutracare ada di channel YouTube Nutracare ya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Reta. Masih ada pertanyaan untuk Bu Reta, tapi saya masuk lagi ke dokter. Nih pertanyaannya makin seru. Ini ada cerita nih dari Ibu Izani di Bogor, Dok. Nanti mungkin jika penjelasan saya kurang lengkap, mungkin dokter boleh bertanya ulangi lagi, Dok ya. Ini Ibu Izani ini menyatakan bahwa bapak saya salah satu penderita prostat.
pada tahun 2016 pernah dioperasi dengan cara pembersihan, bukan dengan cara bedah. Dan sekitar tahun 2019 penyakit bapak saya kambuh sampai mengeluarkan darah kental. Ini dalam waktu 3 tahun dok ya, pasca operasi itu ternyata kambuh lagi sampai mengeluarkan darah kental, lalu mengeluarkan darah kental setiap 1 menit 1 kali. Nah ini alhamdulillah pada waktu itu kakak saya langsung memberi Prostae, ini Nutraker Prostae maksudnya ya, mungkin, dan alhamdulillah berhenti. Dan keluhan yang sampai sekarang dirasakan masih buang air kecil setiap 90 menit, terutama pada malam hari, dan buang air kecilnya masih bercabang dan bero suka sakit. Oke. Hal itu disebabkan bapak saya yang enggak boleh capek atau enggak boleh mengangkat barang yang berat atau terlalu lama jongkok. Oke, jadi pertanyaannya ini tuh karena enggak boleh aktivitas yang berat atau enggak boleh lama jongkok sehingga kambuh lagi gitu dok. Dan di sini juga ternyata ada masalah juga di lainnya dok. Boleh mungkin untuk dijelaskan dok? Oke, sebenarnya ada beberapa yang tidak saya pahami. Pertama, apa maksudnya operasi dengan cara pembersihan? Itu saya Iya. tidak paham. Nah, Mungkin kemudian, sorry maaf dok saya potong, mungkin terkait kalau ini mungkin kalau pembersihan bisa kan batu dok ya biasanya gitu kan kalau pembersihan, bukan dok ya? tapi kan kita ngomonginnya prostat. Iya Di prostat makanya, nggak ada iya batu. iya betul Jadi betul. ini saya Iya. kurang paham juga Oh. sebenarnya. Kemudian, eh, dia kan lakukan operasi pembersihan. Saya tidak tahu pada tahun 2019 muncul darah. Ini semestinya tidak, pada keadaan normal itu tidak mungkin keluar darah. Berarti harus bisa ada darah keluar gitu kan. Apakah ini batuk atau ini infeksi bukan dari prostatnya, kita nggak tahu. Nah, kemudian sampai sekarang masih sering buang air kecil 90 menit. Berarti masih ada keluhan dari pembesaran ini sebenarnya. Hmm. Kemudian tidak boleh angkat beban berat, bero suka sakit, bero itu apa ya? Bro itu tak saya malah jadi lupa kalimatnya ya. Em, sorry ada yang bawa Hernia bantu. apa ya? Hernia, iya betul hernia dok. Sorry dok. Ya Eh, betul hernia dok. jadi ini dua penyakit yang berbeda sebenarnya, antara prostat dan hernia itu kan tidak sama. Jadi saya mau menjelaskan juga bingung juga karena ini saya kurang paham juga. Kalau misalnya ini memang ada pembesaran prostat, eh, dan masih sampai dari 2016 sampai sekarang sudah hampir 6 tahun ya. Jadi meskipun sudah operasi, itu tetap ada terjadi bisa kekambuhan. Kenapa? Karena kan sel dari prostat itu tetap berproliferasi, tetap berkembang. Jadi meskipun sudah operasi, apakah artinya keluhan dari BPH hilang? Bisa iya, bisa enggak. Karena tetap si selnya itu berkembang. Tapi biasanya jangka waktunya itu memang ya 5 tahunan. Jadi bisa aja ini keluhannya terjadi kembali. Kalau misalnya ini sampai masih sering terbangun, ini sebenarnya bukan hanya BPH saja. Kencing manis pun juga dapat menyebabkan keluhan sering pipis hingga terbangun pada malam hari, sehingga perlu diperiksakan lebih lanjut apakah memang ke prostatnya atau kan mungkin ada penyakit lain yang mendasarinya. Kemudian tidak boleh angkat-angkat beban berat. Ini sebenarnya kalau kalau misalnya udah operasi udah lama nggak masalah, karena memang kalau habis operasi beberapa bulan itu tidak boleh beraktivitas berat. Kalau nggak salah sekitar 6 minggu awal setelah operasi tidak boleh aktif berat, tidak boleh angkat beban berat, bahkan juga belum boleh berhubungan seksual. Seperti itu. Yang bisa saya jawab mungkin hanya itu saja. Oke, nanti Ibu Ijani mungkin jika ingin konsultasi lebih lanjut boleh untuk chat di WA kami di Nutraker di 0811 9690 3055 ya. Karena ini bapaknya juga ternyata pengguna Nutraker Prostai juga sebelumnya dok ya. Nah ini mungkin tadi keluhannya apa nih? Mungkin jangan-jangan 2016 itu operasinya operasi untuk batu ginjal mungkin ya, mungkin Bu Ijani mungkin agak lupa, mungkin nanti bisa kita konsultasikan lagi, juga bisa ditanyakan lagi sehingga nanti penggunaan Nutraker Prostai juga bisa bermanfaat juga gitu ya. Lalu juga usianya kita belum tahu juga nih usia bapaknya Ibu Ijani ini berapa ya, nanti kita cek juga Ibu ya. Bapak Ibu Ijani mungkin boleh melanjutkan nanti setelah webinar kali ini. Lanjut dok ya ke pertanyaan berikutnya.
Ini dari Bu Jessica lagi dari Lampung. Luar biasa Bu Jessica. Terima kasih sudah aktif sekali di webinar sore hari ini. Ini pertanyaannya di tempat saya masih banyak anggapan atau mitos nih bahwa bersepeda yang lama dapat menyebabkan gangguan prostat. Apakah itu benar, Dok? Dan bagaimana antisipasinya jika ingin tetap olahraga bersepeda? Wah, sepeda kan lagi seru banget sekarang, Dok ya. Gimana, Dok, tuh, Dok? Mitos atau fakta, Dok? Sudah aktif sekali. Nah, ini yang memang harus diluruskan. Memang banyak yang menanyakan seperti ini, jawabannya tidak. Hmm, Jadi mau oke. bersepeda lama tidak akan menyebabkan gangguan prostat. Jadi boleh nanti dibantu diluruskan ke Hmm. teman-teman yang Bu Jessica kenal kalau misalnya bersepeda tidak berpengaruh pada prostat. Silakan bersepeda. Oke, oke, tadi sudah dijawab ya, tadi mitos atau fakta ya. Karena prostat ini banyak mitos dan faktanya ternyata ya. Oke, terima kasih Bu Jessica. Selanjutnya, oh ini untuk Bu Reta nih ya, kembali ke Bu Reta. Ini ada pertanyaan dari Ibu Purna di Pangkalan Kerinci, wah jauh di Sumatera nih ya. Jika sudah minum suplemen Nutracare Prostay, apakah disarankan mengkonsumsi tambahan suplemen Nutracare yang lainnya, Bu? Waduh, ini luar biasa ya, Bu Purna ini. Boleh Bu Reta untuk dijawab, Bu? Oke. Oke, baik. Pertanyaannya menarik sekali ya. Apakah boleh nih untuk konsumsi yang lainnya gitu ya? Sebenarnya tergantung dari kondisi apa individu ya atau kondisi seperti apa. Kalau memang kondisinya itu adalah ada permasalahan mungkin di pusatnya gitu yang dimaksud. Nah, memang kan yang paling tepat itu adalah suplemen Nutracare Plus. Tapi misalkan mau ditambahkan juga nih untuk suplemen untuk daya tahan tubuhnya. Nah, itu boleh juga gitu. Jadi selain untuk prostatnya juga untuk menjaga daya tahan tubuhnya, nah itu kan bisa dibantu dengan Nutracare Estersi 500 atau mungkin dengan multivitamin one per day. Nah, itu juga bisa atau mungkin bisa juga dengan D3 1000 IU juga bisa. Jadi memang tergantung dari kebutuhan orangnya itu seperti apa. Apakah memang saat itu dia membutuhkan juga suplemen untuk daya tahan tubuh atau mungkin perlu untuk suplemen yang lainnya. Seperti itu Bapak Ahmad, tapi pada prinsipnya sih bisa digabung sih untuk konsumsinya. Oke, Boleh saya anjurannya, menambahkan? oh boleh, boleh Dok, silakan Dok. Ya, jadi mungkin ini kembali ke yang tadi hasil penelitian ya, kalau misalnya orang yang dengan misalnya penyakit jantung atau kolesterol, itu kan juga lebih beresiko. Hmm. Ya, jadi mungkin boleh mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi suplemen-suplemen yang bisa membantu kesehatan jantung, misalnya omega, ataupun suplemen lain yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah, itu bisa dikonsumsi, menurut saya seperti itu. Oke, oke, baik. Tadi anjurannya Dok, Bu Reta, tadi anjurannya seperti apa? Misalkan tadi contohnya untuk Nutracare Prostay dengan daya tahan tubuh, gimana cara pemakaiannya mungkin biar sekalian para peserta mengetahuinya. Oke, boleh. Nah, kan untuk Nutracare Prostay ini kan dikonsumsinya 2 kali sehari ya. Jadi mungkin untuk Nutracare Prostay-nya ini bisa di pagi dan di sore hari. Jadi untuk makan pagi dan juga makan sore hari gitu ya. Nah, untuk siang harinya mungkin bisa ditambahkan dengan yang mungkin Esersi atau mungkin multivitamin one per day-nya. Begitu juga misalkan tadi ya ternyata ada permasalahan juga di kolesterolnya. Mau konsumsinya dengan produk-produk kolesterol, misalkan dengan Nutracare Omega 369. Nah, berarti untuk Nutracare Omega 369-nya juga bisa kita taruh di siang hari, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Reta. Ini lanjut lagi pertanyaan Doknya, kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi, masih banyak waktu buat Bapak Ibu. Silakan jika yang ingin bertanya. Siapa tahu aja nanti masuk ke beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Ini masuk lagi pertanyaan untuk Dokter Putri, ini dari Bu Lia di Banten. Oh, Bantennya banyak nih Bu Lia ya. Bisa Banten di Cilegon, bisa di Tangerang, tapi pasti Banten ya Bu Lia. Ini mungkin tadi Bu Lia masuknya di setelah pertanyaan saya yang pertama, Dok. Ini mitos atau fakta lagi ini ya. Tapi nggak apa-apa, jelasan juga Dok ya biar clear ya kan. Ini pertanyaannya dari Bulia Banten, Dok, apakah dengan adanya ejakulasi dini atau maupun kurangnya berhubungan bisa menyebabkan gangguan prostat, Dok? Gitu, Dok. Mitos atau fakta lagi, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Lia. Ini mitos, tidak ada hubungannya ejakulasi dini atau misalnya berhubungannya cuma 6 bulan sekali atau 5 kali sehari, itu tidak ada hubungannya dengan prostat. Oke, tidak ada hubungannya ya, Bapak Ibu. Jadi
Jadi tidak ada hubungannya tadi udah pertanyaan udah pertama tuh ya saya tanyakan ya Bu Lia ya, karena itu betul fakta yang paling banyak ditanyakan ya kepada saya gitu ya, dan juga pada umumnya di masyarakat ya. Ya tidak ada perbedaannya, itu mitos ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini tadi untuk Bu Reta. Ini belum mungkin juga tadi ada yang terlewat ya dari customer kita nih, dari peserta kita. Ini dari Bapak Andi lagi di Jakarta. Bagaimana cara kerja Nutracare Prostae, Ibu Reta? Penasaran nih Pak Andi ya, kayaknya mau siap-siap juga nih untuk menjaga kesehatan prostatnya. Oke, baik. Nah, bagaimana ya cara kerja dari Nutracare Proste ini nih, gitu ya. Nah, tadi kan Nutracare Proste itu ada 3 bahannya, ada 3 bahan alamnya ya, yaitu ada saw palmetto, kemudian ada Pygium africanum, dan juga ada pumpkin seed. Nah, si saw palmetto ini itu bisa membantu untuk menurunkan resiko pembesaran prostat dengan caranya itu dengan menurunkan produksi hormon dehidrotestosteron. Jadi hormon dehidrotestosteron ini akan diturunkan nih untuk produksinya sehingga juga dapat menurunkan risiko terjadinya pembesaran prostat. Lalu kemudian ada komposisi yang kedua yaitu ada pumpkin seed. Nah, pumpkin seed-nya ini itu kayak asam fitosterol, di mana fitosterol ini juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya pembesaran prostat. Lalu kemudian ada Pygium africanum, di mana Pygium africanum ini berfungsi sebagai anti peradangan, di mana yang tadi saya juga sudah jelaskan bahwa pada pembesaran prostat itu sangat tinggi resiko terjadinya peradangan atau inflamasi. Sehingga di sini Pygium africanumnya itu bisa membantu untuk mengurangi atau mengatasi peradangan tersebut. Seperti itu, jadi secara kurang lebihnya untuk produk Nutracare Proste ini dapat membantu untuk menurunkan terjadinya pembesaran prostat dan juga dapat membantu memelihara kesehatan prostat. Seperti itu, Bapak Ahmad. Oke, nah ini pertanyaan dari saya sih, nggak apa-apa ya Bu Reta dan Dokter Putri ya. Untuk misalkan kita belum ada masalah, belum ada keluhan tadi masalah prostat tersebut, suplemen apa nih? Apakah minum Nutracare Prostae atau tadi minum produk-produk omega 369, beta alakan salmon, apa dok yang untuk mencegah dok? Atau nggak perlu aja sebenarnya ya, sayang-sayang ya, atau gimana dok? Sarannya dok? Tergantung setiap individu sih. Kalau yang saya sempat baca juga antioksidan. Antioksidan itu kan Oke. memang kita hidup itu kan terpapar radikal bebas, baik dari Hmm. polusi, asap kendaraan, asap rokok, macam-macam. Itu akan memberikan efek ke dalam tubuh kita. Nah, saya juga sempat baca antioksidan juga bisa digunakan. Kan karena kan antioksidan tidak fokus di prostat saja, bisa untuk ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi paling kalau memang belum ada keluhan sama sekali, usia masih muda, bingung pengen minum suplemen, tapi suplemen apa ya? Antioksidan aja. Oke, luar biasa ya tadi dari dokter untuk antioksidannya. Jadi memang kalau belum ada keluhan, tadi kalau udah ada keluhan sedikit-sedikit nih boleh lah Nutracare Prostae disampaikan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin tahu penjelasan tentang produk Nutracare yang terkait dengan antioksidan, kebutuhan antioksidan, ada juga di channel YouTube-nya Nutracare, silakan boleh buka ya. Atau jika ingin bertanya-tanya apa sih produk Nutracare yang tentang antioksidan itu, boleh WA ke 0811 9690 5044 ya. Sorry tadi saya malah salah ya. 3055 ya. 0811 9690 3055. Itu Bapak Ibu boleh untuk konsultasi menanyakan produk Nutracare tadi yang berkaitan dengan prostat maupun kesehatan lainnya. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, kita ada waktu 3 menit lagi. Ini dari Bulia Banten. Kayaknya udah Bulia tadi ya. Oh, oke. Tadi Bulia yang menanyakan mitos atau fakta. Satu pertanyaan lagi untuk Dokter Putri. Jenis makanan apa saja yang harus dihindari jika ada gangguan prostat? Mungkin yang harus dihindari dan mungkin yang harus dikonsumsi, itu aja dok. Oke. Sebenarnya tidak spesifik ke prostatnya saja. Ini mungkin spesifik apa bisa untuk kebaikan tubuh kita juga. Berarti dijaga makan makanan yang hindari makanan junk food, fast food yang berlemak, daging merah terlalu banyak, produk olahan dairy kalau misalnya saya baca juga. Jadi Ya. dijaga keseimbangannya aja. Maksudnya jangan sampai obes, tetap makan secukupnya aja. Oke, Yang apalagi benar-benar dihindari nggak ada. Oke, apalagi tadi yang berkaitan yang menyebabkan tadi masalah di aliran darah ya, di kolesterol itu juga harus dihindari karena ternyata ada kaitannya menurut penelitian terhadap masalah Betul. prostat, Dok ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa sekali. Tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu juga ada penjelasannya di sesi materi dari
Dr. Putri. Nanti Bapak Ibu juga boleh silakan untuk melihat kembali tayangan webinar kali ini kita akan upload di YouTube channelnya NutraCare. Jadi Bapak Ibu boleh untuk menonton kembali ya webinar kali ini. Oke, tadi sesi tanya jawab sudah selesai, sudah 20 menit. Tidak terasa ya kalau pertanyaannya banyak dan seru, 20 menit itu sebentar kerasanya ya. Oke, setelah sesi tanya jawab ini, kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih ya, sesi door prize. Tapi sebelum masuk ke sesi door prize, saya ingin ada kesimpulan nih dari Dr. Putri dan Ibu Reta. Boleh ya, Dr. Putri dan Ibu Reta? Oke, mungkin dari Dr. Putri dulu nih ya, untuk kesimpulan singkatnya lah terkait materi pada sore hari ini. Oke, jadi sebenarnya mungkin masih banyak yang berpikir ini sebuah penyakit, jadi berusaha untuk menghindarinya bagaimanapun caranya. Namun ternyata ini adalah proses alamiah yang memang akan dialami oleh pria di atas usia 50 tahun. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu ada ketakutan luar biasa, ya dijalani aja pola hidup sehat dari muda. Kemudian kalau memang sudah ada keluhan dan dirasa memang ke arah pembesaran prostat, berkonsultasi ke dokter karena tidak semuanya langsung operasi. Bisa yang diobservasi dulu, bisa pada saat itu mungkin bisa mengkonsumsi suplemen, kemudian bisa juga nanti akan diberikan pengobatan. Semua itu tergantung dari keluhan masing-masing individu, tidak semua dipukul rata. Yang penting adalah hidup sehat. Mungkin dari saya itu aja. Oke, terima kasih Dr. Putri, luar biasa sekali. Selanjutnya dari Ibu Reta. Baik, kalau dari saya untuk membantu menjaga kesehatan prostat, jika diperlukan, Bapak dan Ibu sekalian bisa kami anjurkan untuk konsumsi NutraCare Prostay, di mana NutraCare Prostay ini dapat bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan prostat. Dan untuk NutraCare Prostay ini terbuat dari bahan-bahan alam, jadi sangat aman untuk dikonsumsi bahkan dalam jangka panjang. Untuk aturan pakainya cukup 2 kali sehari saja. Lalu kemudian apabila memang setelah konsumsi produk NutraCare Prostay selama 3 bulan, tapi ternyata memang masih belum ada perubahan, kami anjurkan juga untuk konsultasi ke dokter, karena ditakutkan ada kondisi lain yang memang harus sesuai dengan penanganan dokter. Mungkin Pak, untuk kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Ibu Reta. Kesimpulan dari Dr. Putri dan Ibu Reta, saya sampaikan terima kasih. Nah, bagi para peserta yang berada di Zoom, jangan beranjak dahulu karena akan ada door prize yang akan kita undi di akhir acara ya. Selanjutnya nih ya, langsung aja kita akan undi ya untuk 5 pemenang yang akan mendapatkan paket produk NutraCare Vitamin D3 1000 IU. Mungkin kita akan langsung undi. Kita akan mulai undiannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi link ya, door prize-nya. Oke, kita mulai. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya masih menunggu tampilan. Nah, oke, kita akan undi sekarang ya. Kita mulai ya untuk 5 pemenang. Untuk yang pertama, ini mendapatkan NutraCare D3 1000 IU. Oke, selamat kepada Ibu Resi Mayestika. Masih ada 4 pemenang lagi, kita lanjut lagi. Ya, pemenang kedua kepada Ibu Elta di Surabaya. Oke, selamat Ibu Elta. Masih ada 3 pemenang lagi untuk mendapatkan paket produk dari NutraCare di 3000 IU. Jadi bagi Bapak Ibu juga tadi yang udah ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan boleh datang ke Instagram NutraCare ataupun ke nomor customer service kami. Selanjutnya itu Bapak Hermawan Sudarsono. Selamat Pak Hermawan mendapatkan NutraCare 3000 IU. Lanjut, masih ada 2 pemenang lagi. Oke, kita akan undi lagi Bapak Ibu ya. Oke, selamat ke Ibu Sri Rahayu untuk pemenang keempat NutraCare D3 1000 IU. Masih ada 1 pemenang lagi. Oke. Nanti akan dikirim ke alamat rumah masing-masing ya. Nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Oke, tipis sekali ya. Selamat kepada Bapak Hendra Purnawan yang mendapatkan NutraCare 3000 IU. Saya ucapkan selamat kepada 5 pemenang. Nanti mohon melakukan konfirmasi
ke WA Nutracare ke nomor 0811 9690 3055 paling lambat 18 November 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ketentuan untuk bisa mendapatkan hadiah atau door prize-nya, peserta harus konfirmasi dan memiliki KTP dan NPWP. Jika tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Bagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di webinar sore hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam sehat dari Nutracare. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.